China secara resmi memasukkan kapal induk Fujian ke dalam layanan angkatan lautnya yang ditandai dengan upacara yang dipimpin langsung oleh Xi Jinping di Hainan pada tanggal 5 November 2025. Kapal induk Fujian secara resmi dikukuhkan sebagai bagian dari armada Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Upacara peresmian berlangsung megah di Pangkalan Angkatan Laut Sanya, Hainan, dan dipimpin langsung oleh Presiden Xi Jinping bersama sejumlah tokoh militer dan pejabat tinggi negara. Momen ini menandai babak baru dalam sejarah militer Cina karena Fujian kini resmi menjadi kapal induk aktif yang memperkuat kekuatan laut negeri tirai bambu. Fujian menjadi kapal induk ketiga yang dioperasikan oleh PLA, melengkapi dua kapal sebelumnya, yaitu Liaoning dan Shandong. Namun, berbeda dari pendahulunya, Fujian merupakan kapal induk pertama yang sepenuhnya dirancang dan dibangun di dalam negeri. Tidak lagi bergantung pada desain atau teknologi luar, kehadirannya menjadi simbol lompatan besar Cina menuju kemandirian teknologi militer dan menjadi bukti nyata ambisi mereka menciptakan kapal induk kelas dunia. Pembangunan Fujian dimulai dengan peletakan lunas di galangan kapal Jiangnan, Shanghai sekitar awal tahun 2018. Setelah melalui proses panjang, kapal ini akhirnya diluncurkan pada 17 Juni 2022. Serangkaian uji coba laut kemudian dilakukan dimulai pada 1 Mei 2024 dan diikuti oleh 8 kali pelayaran pengujian tambahan untuk memastikan kesiapan sistem dan teknologi yang diusung. Hasil dari tahapan itu membawa Fujian pada titik siap operasional dan akhirnya diresmikan menjadi bagian aktif dari armada tempur Cina. Salah satu inovasi paling menonjol dari Fujian adalah penerapan sistem peluncuran pesawat elektromagnetik atau EMALS yang dipadukan dengan dek landas datar penuh. Teknologi ini menggantikan sistem ram Skyjump yang sebelumnya digunakan di kapal induk Cina. Dengan EMALS, Fujian mampu meluncurkan pesawat dengan bobot lebih berat, membawa muatan lebih besar, serta beroperasi dengan jangkauan tempur yang lebih luas, menjadikannya kapal dengan kemampuan udara yang jauh lebih efisien dan fleksibel. Kapal ini juga dirancang untuk menampung beragam jenis pesawat tempur dan pendukung, mulai dari jet generasi baru J-35, varian terbaru J-15, pesawat peringatan dini KJ-600, hingga helikopter Z-20 dan varian anti kapal selamnya. Dengan formasi udara yang lengkap tersebut, Fujian bukan sekadar pangkalan terbang terapung, tetapi juga pusat operasi udara skala besar di laut yang memperluas jangkauan militer Cina hingga ke wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh armada mereka. Meski telah resmi masuk ke dalam dinas aktif, para pengamat militer menilai bahwa Fujian masih membutuhkan waktu untuk mencapai kesiapan tempur penuh. Tahap pematangan operasional harus dilalui terlebih dahulu, termasuk pengujian formasi kelompok tempur kapal induk, integrasi sistem logistik, dukungan udara, serta jaringan komando dan kontrol. Karena itu, meskipun kapal ini sudah menjadi bagian dari armada resmi, diperkirakan butuh waktu setidaknya 1 hingga 2 tahun sebelum Fujian benar-benar siap bertempur secara penuh di laut lepas. Masuknya Fujian ke dalam layanan resmi PLA sekaligus mempertegas ambisi Cina untuk menjadi kekuatan laut biru, yaitu angkatan laut yang mampu beroperasi jauh di luar perairan nasional. Kapal induk ini menjadi simbol perluasan jangkauan militer Beijing, terutama di kawasan strategis seperti Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Dengan kemampuan proyeksi udara yang meningkat, kehadiran Fujian menambah tekanan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik dan mengubah dinamika keseimbangan kekuatan regional. Teknologi katapel elektromagnetik yang digunakan Fujian juga menjadi tonggak penting dalam evolusi kekuatan laut Cina. Berbeda dengan dua kapal sebelumnya, sistem ini memberikan efisiensi peluncuran yang jauh lebih tinggi dan memungkinkan operasi pesawat dengan beban tempur maksimal. Kemajuan ini menunjukkan bahwa Cina tidak lagi hanya mengejar jumlah kapal perang, tetapi juga mulai mengimbangi kualitas teknologi kapal induk milik kekuatan besar seperti Amerika Serikat yang selama ini menjadi tolok ukur tertinggi dalam desain kapal induk modern.
Banyak analis keamanan internasional berpendapat bahwa kehadiran Fujian menandai masuknya PLA ke dalam jajaran kekuatan laut besar dunia. Meskipun masih tertinggal dari Amerika Serikat dalam hal jumlah armada dan jangkauan global, secara simbolis dan strategis, langkah ini membawa Cina semakin dekat dengan status angkatan laut kelas dunia. Dengan armada kapal induk yang kini mampu beroperasi di laut lepas, Cina memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap keseimbangan kekuatan militer tidak hanya di Asia tetapi juga di panggung global. Peresmian operasional kapal induk Fujian menjadi babak baru dalam modernisasi militer Cina dan menandai dimulainya era kapal induk generasi baru di kawasan Asia. Dalam waktu dekat, seluruh dunia akan menyaksikan bagaimana Fujian diintegrasikan ke dalam kelompok tempur utama, bagaimana latihan-latihan lautnya dijalankan, serta bagaimana negara-negara lain menanggapi peningkatan kemampuan maritim Cina ini. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.